Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini akhir pekan hari Sabtu, saya Hersbun Arif dari Forum News Network masih terus bisa menjumpai Anda semua. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan mengajak Anda mengupdate lagi perkembangan terbaru dari tragedi tewasnya Brigadir Yosua. Karena kemarin kan polisi atau penyidik telah menetapkan Putri Chandrawati, istri mantan Kepala Divisi Propam Irjen Pol Verdi Sambo itu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ini dia sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Ini betul-betul kalau Anda mengikuti kasus ini tidak bisa membayangkan ya bagaimana Putri Chandrawati ternyata terlibat dalam pembunuhan berencana dengan Yosua Huta Barat. Padahal kalau kita melihat atau kita mengamati atau mencermati bukti-bukti yang disodorkan oleh pengacaranya, itu kan hubungan antara Yosua dengan Putri Chandrawati ini sangat dekat, bahkan sangat so sweet gitu kalau teman saya Mbak Agi menyebutnya ya. Nah, Putri ini menyusul suaminya Verdi Sambo yang telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Pasal yang dikenakan penyidik kepada Putri pun sama dengan suaminya, yakni pasal 340 pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 pembunuhan, junto pasal 55 dan pasal 56, jadi penyertaan atau turut serta dalam peristiwa pidana. Netizen menyebut penetapan Putri Chandrawati sebagai tersangka ini menjadikan mereka berdua ini sebagai partner in crime, pasangan dalam kejahatan. Saya meyakini kelak pasangan Verdi Sambo dengan Putri Chandrawati ini akan menjadi semacam rujukan ketika orang membicarakan peristiwa serupa atau peristiwa yang serupa yang pernah terjadi gitu ya. Merujuk pada kasus-kasus legendaris seperti Bonnie Parker dan Clyde Barrow ini, atau lebih dikenal sebagai Bonnie and Clyde di Amerika Serikat ini. Sepasang kekasih yang melakukan sejumlah kejahatan kecil tapi sadis ini di Louisiana, Amerika Serikat. Kisahnya itu sudah difilmkan dan menginspirasi film-film serupa. Keputusan tim sus menetapkan Putri sebagai tersangka ini disambut, waduh, kalau saya lihat gegap gempita ini di media sosial. Media-media konvensional juga menjadikan berita yang sangat penting dan memasukkannya dalam kriteria sebagai breaking news. Berita yang sangat penting dan harus segera diketahui publik. Peristiwa ini bagaimanapun juga memang sudah lama dinanti-nantikan, bahkan banyak pakar hukum itu yang menyatakan bahwa memang tidak ada alasan bagi penyidik untuk tidak menetapkan Putri sebagai tersangka. Publik tampaknya juga tidak mempersoalkan ketika yang mengumumkan peristiwa yang banyak ditunggu-tunggu itu adalah Irwasum atau ya Irwasum ini salah satu jabatan di sana ya, Inspektur Pengawasan Umum kalau tidak salah ya, ini Komisaris Jenderal Polisi Agung Budi Marioto, bukan Kabar Eskrim Komjen Agus Adrianto atau bahkan Kapolri. Agung kan selama ini memimpin tim inspektorat khusus yang menangani masalah etik. Jadi pelanggaran-pelanggaran kode etik itu yang menangani adalah inspektorat khusus. Sementara masalah hukum pidananya itu ditangani oleh tim sus yang dibentuk oleh Kapolri. Benar bahwa dalam pengumuman kemarin itu ada Brigjen Andirian Jayadi, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim yang menjadi ketua tim penyidik. Tapi tentu saja orang tetap bertanya-tanya mengapa kok tidak ada Kabar Eskrim misalnya. Tentang peran Putri dalam peristiwa terbunuhnya Yosua ini sesungguhnya sudah lama terendus publik. Bahkan ketika Divisi Humas Mabes Polri untuk pertama kalinya mengumumkan adanya tembak-menembak di rumah dinas Kepala Divisi Propam Verdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta, ini tanggal 11 ya, 3 hari setelah peristiwa itu, publik juga sudah mulai curiga. Versi awal menyebutkan tembak-menembak itu antara Baradae yang kemudian belakangan kita ketahui nama lengkapnya adalah Barada Richard Eliezer Pudihang gitu, dengan Brigadir Yosua Huta Barat itu terjadi karena Yosua mau melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Selain tembak-menembak, narasi pelecehan seksual ini juga banyak dipertanyakan oleh publik. Ahli psikologi forensik misalnya, ahli psikologi forensik Rija Indragiri misalnya sejak awal itu dia mengaku sampai dia terbengong-bengong dengan narasi itu.
ada seorang ajudan dengan pangkat brigadir kemudian melakukan pelecehan seksual terhadap seorang istri kepala divisi Propam. Ini polisinya polisi, itu polisi yang paling ditakuti bahkan oleh mereka yang pangkatnya sama. Bahkan belakangan kalau kita tahu khusus Pak Sambo ini kata Pak Mahfud MD, Menko Polhukam itu dia juga ditakuti oleh orang yang jabatannya lebih tinggi, oleh bintang 3. Nah, jadi bagaimana mungkin ada seorang ajudan itu berani melakukan pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo dan itu konyolnya dilakukan di rumah dinas Ferdi Sambo pula. Biasanya ini kalau kata Rija Indragiri, pelecehan seksual ini erat kaitannya dengan relasi kuasa, yaitu antara ini dia lebih superior lah pelaku pelecehan ini, dan ini pasti juga tidak dilakukan di rumah si orang yang mau dilecehkan gitu. Jadi biasanya dilakukan di tempat-tempat yang dia merasa menguasai keadaannya. Jadi peristiwa ini memang sangat janggal. Ada something wrong, atau kalau kita minjem istilahnya dari Sri Mulat dulu, ini sebuah hal yang mustahil. Kejanggalan berikutnya adalah Putri itu bersama dengan Barada Richard kemudian meminta perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Mengapa dia meminta perlindungan? Sebagai apa? Sebagai saksi atau korban? Kalau dia menjadi korban atau bahkan dia saksi sekalipun, apa yang perlu dia takuti? Pertama, pelakunya Yosua sudah meninggal dunia. Jadi ancaman dari siapa yang dia takuti? Ini yang maksud saya dia ini adalah Putri. Yang kedua, Putri ini kan seorang istri seorang jenderal yang sangat berkuasa. Kalau toh misalnya katakanlah ada ancaman dari keluarga atau teman-teman Yosua dari Korbrimob, apa mungkin mereka berani mengancam Putri istri dari Ferdi Sambo? Yang ketiga, ini penjelasan dari polisi sendiri, kalau tidak salah seingat saya dari Divisi Humas juga pada waktu itu menyatakan bahwa mereka ini sudah memberikan pengawalan, bahkan bukan hanya Putri, tapi termasuk juga Barada Richard itu sudah dilindungi oleh polisi. Perlu dicatat ya, posisi Barada Richard ini pada waktu itu dinarasikan sebagai membela diri dan melindungi istri dari atasan. Makanya dia kemudian menembak Yosua. Tembakannya 5 masuk 7, sementara tembakannya Yosua yang 7 tidak ada satupun yang terkena. Soal permohonan perlindungan saksi ini semakin janggal ketika Putri itu tidak mau datang ke LPSK. Melalui pengacaranya itu dia hanya menyerahkan asesmen dari yang dilakukan oleh psikolog pribadi yang kemudian menjadi dasar yang mereka minta untuk menjadi dasar bagi LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap Putri. Dan Putri ini juga tetap tidak bisa ditemui oleh LPSK ketika didatangi ke rumahnya. Alasannya dia masih shock dan hanya bisa menangis. Dan pada waktu itu LPSK kemudian sampai pada satu kesimpulan, ini memang nggak cukup antusias gitu ya. Bahasanya Ketua LPSK Pak Hasto Atmojo menyebutnya tidak antusias. Atau sebenarnya juga ada yang menyebut juga nggak terlalu serius dia waktu itu minta perlindungan. Jadi untuk apa dong kalau gitu dia minta perlindungan ke LPSK? Ini yang waktu itu banyak dicurigai. Dan belakangan kita tahu bahwa sebenarnya ternyata ini memang dirancang sejak awal soal perlindungan ini, karena seperti pengakuan LPSK kan kemudian muncul fakta bahwa mereka pernah diundang dalam sebuah rapat di Polda yang mendesak agar LPSK segera memberikan perlindungan kepada Putri, dan belakangan yang memimpin ini adalah seorang AKBP Kasubdit di Polda Metro Jaya, juga sekarang salah satunya yang ditahan oleh oleh Irsus karena melakukan pelanggaran kode etik. Nah, Putri ini juga kembali tidak muncul ketika mau diperiksa oleh Komnas HAM. Pada waktu itu yang datang adalah para ajudan, para pengawal dan juga asisten rumah tangganya. Termasuk ini ketika didatangi ke rumahnya bersama Komnas HAM perempuan, dia tidak muncul juga. Anehnya sehari setelah Ferdi Sambo ditahan, atau bahasa polisi pada waktu itu ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob karena pelanggaran etik ya, belum jadi tersangka pada waktu itu, tiba-tiba saja Putri Sambo muncul bersama seorang anak perempuannya ditemani para pengacaranya ke Makobrimob. Alasannya mau menyerahkan baju untuk ganti suaminya Ferdi Sambo. Walaupun kelihatannya wajahnya kusut masai dan sedih, tapi Putri Sambo terlihat sehat walafiat. Dia bisa berjalan sendiri ke mobilnya, dia juga bisa bicara kepada wartawan, walau kalimatnya terkesan pada waktu itu nggak nyambung dan malah menimbulkan tanda tanya. Saat itu kan dia menyatakan dalam kalimat pendek bahwa dia sangat mempercayai dan mencintai suaminya.
karena selama ini tidak pernah muncul, banyak yang kemudian curiga bahwa yang datang ke Makobrimob itu bukan Putri Chandrawati. Ini ada pemain pengganti gitu ya. Kecurigaan itu juga datang dari Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir Yosua. Kamarudin curiga bahwa yang datang itu bukan Chandrawati, tapi salah satu pengacara wanitanya yang menyaru menjadi Putri. Dan pada waktu itu dia menduga bahwa ini kelihatannya perempuan Batak karena dilihat rahangnya tegas gitu, beda dengan tampilan dari Putri Chandrawati apa yang banyak bermunculan di media-media sosial maupun foto-foto keluarga, ya memang berbeda gitu. Bukan hanya LPSK dan Komnas HAM yang tidak bisa menemui Putri, tim sus pada waktu itu juga tidak pernah menjelaskan bahwa mereka sudah memeriksa Putri. Belakangan ternyata baru kita ketahui, lihat pengumuman itu, bahwa mereka sudah pernah memeriksa Putri bahkan sebelum Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Semua kejanggalan-kejanggalan Putri dan pilihannya menghilang dari publik itu menimbulkan sejumlah tanda tanya. Apalagi teman-teman bukti yang disampaikan secara mencicil ini oleh Kamarudin, ya, pengacara keluarga ini, makin meyakinkan publik tidak pernah terjadi pelecehan. Fakta utamanya itu adalah hubungan Yosua yang sangat dekat, bahkan cenderung intim dan sangat manis dengan Putri Chandrawati. Ucapan-ucapan Putri ketika Yosua merayakan ulang tahun, komunikasi Putri dengan Reza ketika adiknya merayakan ulang tahun, terus kemudian adik Yosua yang hubungan antara komunikasi antara Putri dengan adik Yosua, si Reza ini yang terkesan sangat informal bahkan sangat personal, itu juga membuat publik makin yakin bahwa ada sesuatu ya yang hubungan antara Yosua dan Putri. Jadi tidak mungkinlah dengan kondisi semacam itu kemudian Yosua berniat melecehkan. Publik itu malah menduga sesungguhnya ada hubungan personal yang intim antara Yosua dengan Putri. Dugaan itu belakangan itu makin diperkuat ya dengan pengakuan dari Barada Richard maupun Kuat Ma'ruf. Keduanya sudah dijadikan tersangka bahwa pemicu kemarahan Sambo yang kemudian disebutnya sebagai menyinggung marwah dan harkat martabat keluarganya itu karena peristiwa yang terjadi di rumah singgah di Magelang. Di tempat itu, di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Yosua dan Putri dalam posisi yang intim. Ini pertama pada tanggal 3 Juli itu mereka berdua duduk di sofa di ruang tengah. Yang kedua itu tanggal 7 Juli yang ini jauh lebih serius karena Putri dan Yosua katanya berduaan di kamar. Dan ini yang membuat Kuat Ma'ruf marah dan bertengkar hebat dengan Yosua. Dan karena pertengkaran itulah kemudian Putri pada waktu itu menelpon Ricky Rizal melalui teleponnya Barada E. Mereka berdua ini sedang mengantar makanan untuk anak Verdi Sambo yang sedang bersekolah di Sekolah Taruna Nusantara untuk segera pulang. Dan kemudian ketika pulang Ricky Rizal ini memutuskan untuk menyita senjata dari Yosua. Pada waktu itu ada 2 senjata laras pendek dan senjata laras panjang. Kecurigaan publik ini mendapat pembenaran ketika akhirnya tim penyidik, yakni Brigjen Andi Rian Jayadi, mengumumkan bahwa tim sus sudah menghentikan kasus yang dilaporkan oleh Putri Chandrawati, adanya pelecehan seksual dan kemudian percobaan pembunuhan terhadap Barada Richard. Dan soal pengumuman ini memang sudah tinggal menunggu waktu saja karena pada waktu itu sebelumnya ketika mengumumkan tersangka, baru itu waktu ada Barada Richard, Ricky Rizal dan kemudian 2 orang itu, waktu itu kabar reskrim dan juga maksud saya juga Verdi Sambo yang ditetapkan sebagai tersangka pada waktu itu Komjen Agus Andrianto kabar reskrim menyatakan kecil kemungkinan dengan adanya pembunuhan berencana itu terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Yosua. Nah, bersamaan dengan itu pada waktu mengumumkan bahwa kasusnya dihentikan, itu Brigjen Andi Rian menyatakan bahwa mereka menyatakan itu adanya dugaan obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan oleh Putri Chandrawati. Setelah pengumuman bahwa kasusnya dihentikan dan adanya obstruction of justice, status Putri sebagai tersangka itu sebenarnya hanya menunggu waktu saja. Masalahnya pada waktu itu kita dibuat ragu karena kabar reskrim Komjen Agus Andrianto menyatakan bahwa soal ini, status Putri ini masih didalami oleh Irsus, Inspektorat Khusus. Publik, pengamat hukum, termasuk saya sendiri menduga bahwa ada beberapa kemungkinan pasal yang akan diterapkan terhadap Putri.
Pada waktu itu yang pertama adalah laporan palsu. Ini sulit dan tidak perlu diperdebatkan. Kedua, soal obstruction of justice. Ini juga sebenarnya sangat kuat karena udah seperti dikatakan Andirian Jayadi. Tetapi kalau kita pelajari dari sisi bunyi atau rumusan pasal 221, yakni soal obstruction of justice, itu dinyatakan bahwa tidak dikenakan hukuman bila alasannya itu untuk menghindari hukuman dan dilakukan antara lain mereka yang terikat dalam hubungan suami istri. Putri dan Ferdi kan berada dalam ikatan suami istri. Yang ketiga, ini dugaannya pada waktu itu adalah terlibat dalam pembunuhan berencana. Sebab saat peristiwa terjadi, waktu itu Anda mungkin sebagian masih ada yang ingat, Putri itu ada di lokasi, saya menyebutkan begitu. Dan penyidik juga menemukan sidik jari Putri, itu ada 5 sidik jari di luar sidik jari Yosua yang sudah meninggal dunia, itu ada 5 sidik jari. Ada sidik jari 4 orang itu sudah dijadikan tersangka, yakni Barada Richard, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Ferdi Sambo. Nah, ada satu lagi di situ yang sidik jari ditemukan, yakni sidik jari dari Putri Chandrawati. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa Putri Chandrawati ada di lokasi dan mengetahui adanya peristiwa eksekusi terhadap Yosua. Ternyata penyidik yang berasal dari tim sus itu memutuskan Putri dikenakan pembunuhan berencana. Andirian Jayadi menyatakan bahwa Putri ditetapkan sebagai tersangka atas 2 alat bukti berupa keterangan saksi dan bukti elektronik berupa rekaman CCTV yang ada di lokasi rumah Jalan Saguling dan di TKP rumah dinas di Duren 3. Temuan CCTV ini yang tadinya dinyatakan hilang itu menjadikan Putri itu sulit untuk berkelit. Saya ingin memberi catatan juga ya, jangan bayangkan bahwa penetapan Putri itu prosesnya sesederhana yang seperti kita lihat yang di televisi atau seperti yang diterangkan oleh Brigjen Rian. Ada 2 alat bukti. Latar belakang politiknya, adanya tarik-menarik kepentingan di Polri dan besarnya pengaruh Ferdi Sambo di internal kepolisian. Ini Anda masih ingat ya, ada ada chart berupa waktu itu kerajaan atau kekaisaran Sambo. Kemudian juga kalau Pak Mahfud MD Menko Polhukam menyebut ada kerajaan Sambo. Dan dia ini sangat ditakuti, bintang 3 saja itu takut kepada Ferdi Sambo, membuat kasus ini termasuk penetapan Putri itu sebagai tersangka tidak semudah yang kita bayangkan. Namun ini tekanan publik seperti yang Anda lakukan selama ini itu turut membantu kasus ini akhirnya dibuka secara transparan. Apa dasarnya saya menyatakan bahwa tekanan publik juga turut berperan? Kemarin itu Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit memberikan arahan, yakni tentang citra Polri yang merosot tajam dan kemudian meningkat lagi bersamaan dengan penetapan Ferdi Sambo sebagai tersangka. Ini menjelaskan semuanya dan pada kemarin Pak Listio Sigit meminta agar mereka betul-betul serius untuk mengembalikan citra kepolisian dan ancamannya kalau enggak dipecat. Terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Hal ini yang tentunya menjadi catatan penting dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti. Pasca terjadinya peristiwa Duren 3, angka kita langsung anjlok di angka 28. Dan kemarin pada saat penetapan FS sebagai tersangka, angkanya naik menjadi 78. Dan ini adalah pertaruhan institusi Polri sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kita tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya. Jadi itu yang menjadi pegangan 3. Terima kasih tim sus yang telah bekerja dan saya harapkan untuk tim sus betul-betul bisa bekerja maksimal sehingga nanti kita bisa tentukan berapa orang yang masuk kelompok pidana utama terkait dengan pembunuhan, mana yang obstrak dan mana yang melanggar kode etik, dan semua itu nanti akan kita ungkap ke publik. Kita libatkan juga kelompok eksternal, masyarakat juga ikut mengawasi, teman-teman di Kompolnas juga ikut mengawasi, termasuk juga rekan mitra kita yang ada di DPR yang juga ikut mengawasi, dan ini semua menjadi pertaruhan kita. Saya harapkan untuk rekan-rekan semua mengikuti apa yang menjadi keluhan masyarakat di wilayahnya. Beberapa hal yang menjadi catatan, yang namanya perjudian apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online,
Semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya, harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi. Kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli, apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Demikian juga di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Kemudian hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat dan dilaporkan, tolong dibereskan. Demikian juga masalah narkoba, jangan ada yang main-main. Kalau ketahuan bermain-main dengan masalah narkoba, mengatur, mengedar atau pengguna, ketahuan, saya copot. Illegal mining, apalagi di wilayah hutan lindung dan sebagainya, tidak ada lagi. Penyeludupan demikian juga, penyalahgunaan BBM, LPG apalagi yang saat ini menjadi beban pemerintah, tolong tertibkan. Masalah pungli, kalau ada saya tindak. Ini pertaruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Kalau sanggup, kerjakan. Propam, saya minta turun dan awasi. Sekali lagi, saya tanya kepada rekan-rekan. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Kalau nggak ada, berarti kalian semua, rekan-rekan semua masih cinta institusi. Dan saya minta kembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita, pada institusi, sesegera mungkin. Ini juga menjadi atensi Bapak Presiden kemarin pada saat hari ulang tahun kemerdekaan, pidato beliau terkait dengan masalah perlindungan hukum, sosial politik, ekonomi untuk rakyat, pemenuhan hak sipil, aktif demokrasi, hak politik, perempuan, kelompok marginal harus terus dijamin. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Ini menjadi perintah dari pimpinan tertinggi, laksanakan saja. Peran pemimpin juga saya harapkan bagaimana peran rekan-rekan untuk selalu mengingatkan anggota, termasuk mengingatkan diri kita sendiri. Dalam situasi seperti ini, tentunya banyak anggota kita yang kemudian tidak percaya diri. Bangkitkan semangatnya, bahwa dari 430.000 personel Polri, saya yakin masih banyak personel-personel Polri yang baik. Tunjukkan dalam kinerja rekan-rekan, sehingga masyarakat kemudian merasakan, kemudian melihat bahwa lebih banyak polisi yang baik. Dan ini kita harus saling mengingatkan. Jangan biarkan teman kita, anak buah kita, kemudian terseret kepada permasalahan yang bisa menurunkan marwah institusi. Pengalaman adalah guru yang terbaik, dan kita minta bahwa ini jangan terulang kembali. Saya sayang pada rekan-rekan, namun pada saat saya harus memilih, maka saya lebih memilih menjaga institusi. Dan saya kira rekan-rekan juga semua memiliki semangat yang sama. Lakukan yang terbaik, lakukan dengan ikhlas, jadikan itu sebagai amal ibadah rekan-rekan. Jaga soliditas internal. Permasalahan yang ada saya harapkan membuat Polri menjadi lebih solid. Jadikan ini guru yang terbaik. Ingat bahwa banyak yang tidak ingin Polri solid. Jadi saya minta justru dengan permasalahan ini, bagaimana kemudian kita menangani dengan baik dan meningkatkan soliditas internal. Saya Prabu pada pimpinan tertinggi kita, sehingga kita betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan pemerintah dan arahan Presiden terhadap kita. Jaga marwah dan nama baik institusi. Ini bukan masalah pangkat, tapi bagaimana rekan-rekan memposisikan institusi ini di dalam hati sanubari rekan-rekan. Kita menempatkan profesi rekan-rekan sebagai ibadah, maka saya yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Setelah ini, tunjukkan kerja rekan-rekan, jangan kendor, semangat. Tugas kita masih banyak, lakukan yang terbaik yang bisa rekan-rekan lakukan, kembalikan kepercayaan publik. Dan saya yakin dengan soliditas yang ada, kita semua bisa. Jadi kira-kira skemanya atau chartnya, saya meniru chart ini kemarin kan yang tadi saya sebut, jadi spider analytic gitu, yang chart yang dibuat Kaisar Sambo itu. Namanya saya baru belakangan diberitahu bahwa namanya itu spider analytic Kekaisaran Sambo yang beredar di medsos itu. Kita bisa membayangkan publik gini, skemanya mungkin tidak se-complicated itu, tapi skemanya lebih sederhana gini. Jadi publik menekan pemerintah dan menekan lembaga kepolisian, kemudian presiden juga banyak ditekan, dan kemudian presiden melihat tekanan publik yang begitu gencar,
Presiden bersama para menterinya dalam hal ini seperti Pak Mahfud MD yang sangat aktif, kemudian ada Menseskap Pramono Anung yang menyatakan citra polisi sedang babak belur dan lainnya, kemudian menekan Kapolri. Dan dari dalam kemudian Kapolri menekan bawahannya. Tapi juga jangan lupa, Pak Kapolri itu juga ditekan oleh sejumlah bawahannya, para bintang-bintang 3 yang secara senioritas di di Akademi Kepolisian lebih senior dari Pak Listio Sigit. Jadi saling tekan dari yang tadi berputar dari cat sederhana tadi itu membuat kasus ini menjadi transparan dan kemudian harus dibongkar. Tapi saya ingatkan ya, jangan Anda menepuk dada lebih dulu. Bila tidak ada konflik internal ini, atau mungkin lebih enak kita sebut sebagai kesadaran internal di kepolisian, kasus ini saya kira tidak mungkin terbuka seperti sekarang ini. Ini prosesnya saja sudah cukup lama ya. Anda ingat kan dari tanggal 8 peristiwanya diumumkan baru tanggal 3, tanggal 11 gitu, ada selisih 3 hari dan kemudian beberapa hari sampai cukup lama baru Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka, dan sekarang ini kalau kemarin itu berarti tanggal berapa ya? Kemarin itu tanggal 18. Tanggal 18 itu berarti sudah 40 hari dari 41 hari malah itu baru kemudian Putri Sambo ditetapkan juga sebagai tersangka. Jadi sekali lagi ini kalau tidak ada kesadaran internal, saya tidak mau menyebutnya ada konflik internal di kepolisian gitu, kasus ini nggak mungkin terbuka karena pengikut Sambo itu ternyata sangat besar. Seperti dikatakan oleh Pak Mahfud MD kan ada beberapa orang yang pengikut dari Verdi Sambo di daerah itu sudah pada ke Jakarta walaupun tidak punya penugasan, dan saya kira ini ingin semacam apa ya, menghalang-halangi proses penyidikan. Jadi kalau semua lembaga waktu itu orang-orang di kepolisian itu sepakat mereka dalam situasi yang disebut oleh Pak Mahfud MD sebagai code of silence gitu ya, atau kalau saya lebih senang menggunakan mereka hidup dalam tradisi mafia Italia, yakni menjunjung tinggi sumpah omerta, yakni kewajiban tutup mulut dan menuntut kesetiaan penuh dengan ancaman hukuman mati. Saya kira kalau itu yang terjadi, tidak ada kalangan internal yang juga berperan, sekuat apapun kita menekan, kasus ini tidak akan terbuka. Jadi saya kira kalau kasus ini kemudian terbuka, ini banyak peran dari berbagai kalangan. Tadi ada tekanan dari publik yang saya bergembira karena belakangan ini kita melihat dalam kasus dengan Yosua ini tidak terjadi polarisasi seperti yang biasa terjadi, ada polarisasi cebong dan kampret, tidak ada. Orang semua bersikap imparsial, kemudian juga ada orang seperti Pak Mahfud MD yang mengorbankan reputasinya dengan memberi clue lah, bukan membocorkan peristiwa itu, dan kemudian juga adanya tekanan dari Presiden Jokowi, kemudian yang paling penting juga adanya kesadaran di kalangan internal kepolisian untuk kasus dibuka, semuanya sekarang menjadi terbuka. Jadi saya ucapkan selamat kepada Anda semua, selamat kepada juga lembaga kepolisian, selamat kepada pemerintahan yang kali ini saya kira lebih mendengar harapan publik. Memang harusnya pemerintah seperti itu, lebih mendengar harapan publik. Saya Hersbuno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.